Bisa dilihat ini? Bisa, Pak. Bisa ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya mengulang apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu ya. Jadi perhatikan baik-baik, nanti sesi berikutnya akan saya sampaikan mengenai gluconeogenesis ya. Mengenai gluconeogenesis. Jadi silakan sekarang kita lihat lagi ya apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu ya. Nah, ini khususnya jalur glikolisis. Ya. Poin-poin regulasi di jalur glikolisis seperti yang saya sudah sampaikan. Sebentar ya. Ya. Mohon maaf pada pegawai yang sedang mengerjakan ini. Baik, saya lanjutkan. Perhatikan baik-baik ya. Titik utama, ini mengulang yang lalu ya. Poin utama di mana enzim yang bekerja sebagai enzim kunci meregulasi proses glikolisis, yaitu ya perubahan glukosa menjadi 2 molekul piruvat ada di 3 titik. Perhatikan. 3 titik ya, reaksi pertama, ketiga, dan yang terakhir. Tapi perhatikan ya, enzim kuncinya berada di poin yang ketiga, tahap reaksi yang ketiga. Baik tahap reaksi 3, 1, dan ini yang terakhir 10. Karena reaksinya adalah 10 reaksi, tahap reaksi 10 enzim yang bekerja di sini. Ya, enzim yang berada di tahap reaksi yang ketiga, sekali lagi 3 tahapan tersebut reaksinya tidak bolak-balik. Catat itu poin-poin kuncinya. Jadi enzim kunci yang meregulasi tahapan ini ada di tahap yang irreversibel, dan enzim utamanya berada di tahapan yang ketiga, yaitu enzim fosfofruktokinase 1. Ini saya mengulang yang lalu nih, resume yang lalu nih. Poin yang paling penting Anda perhatikan filosofinya, pengertiannya, pemahamannya. Sekali lagi, enzim ini enzim allosterik yang aktivitasnya tergantung pada senyawa yang ada di lingkungannya. Ya, bila mana enzim tersebut dipengaruhi oleh modulator positif atau aktivator yang menempati allosterik site-nya itu aktivator, aktivatornya siapa? AMP dan fruktosa 2,6 bisfosfat. Perhatikan. Itu modulator positif atau aktivator yang menempati allosterik site enzim fosfofruktokinase 1. Maka aktiflah enzim tersebut, otomatis semuanya juga aktif, termasuk di tahap 1 dan tahap 10 yang juga merupakan tahap regulasi, dan otomatis di tahap yang bolak-balik juga jalurnya jalan glukosa menjadi 2 molekul piruvat. Nah, kontradiktif dengan apa yang barusan saya sampaikan, boleh jadi yang menempati allosterik site-nya itu adalah modulator negatif atau inhibitor. Siapa dia? ATP dan sitrat. Kalau ATP-nya konsentrasinya tinggi di lingkungan yang tentu saja yang mendukung proses metabolisme ini, yang dihasilkan dari proses metabolisme, proses glukosa menjadi 2 molekul piruvat itu kan menghasilkan ATP. Makin lama glukosa semua dirubah menjadi piruvat, makin banyak ATP, maka dia akan menginhibisi fosfofruktokinase 1, maka dia enzim ini off kalau dipengaruhi
oleh inhibitor ini. Perhatikan baik-baik ya. Ya, siapa yang mempengaruhi enzim kunci tersebut, apakah aktivator atau inhibitor, akan sangat menentukan enzim tersebut on atau off, aktif atau inaktif. Maka itulah sebabnya, sekali lagi saya ulangi, sudah berulang kali ini, enzim allosterik tidak mengikuti ya kaidah Michaelis-Menten. Jadi tidak mengikuti kinetika reaksi yang diungkapkan oleh Michaelis-Menten. Jadi kurvanya berbentuk sigmoid, bukan hiperbolik. Oke. Ya. Ya, apa yang mau saya ulangi lagi? Lihat di sini, selain AMP sebagai aktivator juga fruktosa 2,6 bisfosfat. Dari mana ini hadirnya? Ternyata dari reaksi samping. Makin banyaknya fruktosa 6-fosfat yang berhasil dirubah dari glukosa menjadi fruktosa 6-fosfat, maka cenderung bukan cuma sekedar reaksi utama yang terjadi atau jalur glikolisis ini berlangsung dengan cepat, tapi memungkinkan terbentuknya fruktosa 2,6 bisfosfat sebagai hasil reaksi samping. Ini reaksinya. Seperti yang sudah saya sampaikan. Ini ngulang, perhatikan. Ya, reaksi samping dari jalur utama, fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6, ya, itu jalur utama, tapi ini ya reaksi samping, yaitu dirubahnya menjadi fruktosa 2,6 bisfosfat. Jadi fosfatnya itu masuk ke posisi C2. Ya, tapi reaksi samping ini justru sangat diperlukan. Kenapa? Karena hasilnya fruktosa 2,6 bisfosfat merupakan aktivator. Balik lagi ke sini. Jadi bolak-balik nih. Ya. Aktivator. Jadi kalau fruktosa 2,6 bisfosfatnya tinggi konsentrasinya, maka dia akan menempati allosteric site dari enzim fosfofruktokinase, maka makin aktiflah enzim tersebut, makin cepat jalur perubahan glukosa menjadi 2 piruvat tersebut. Gitu. Nah, coba tolong diperhatikan baik-baik. Sekali lagi ke sini. Saya mengulang nih. Ya, fruktosa 2,6 bisfosfat sebagai hasil reaksi samping sangat-sangat menunjang aktivitas fosfofruktokinase 1 sebagai enzim kunci yang mengatur lajunya glukosa menjadi 2 molekul piruvat, yang mengatur kecepatan reaksi meningkatnya aktivitas enzim fosfofruktokinase 1. Dan apa enzim yang berkepentingan dalam hal mengkatalisis reaksi ini adalah fosfofruktokinase 2. Ini ya, reaksi sampingnya itu enzimnya bukan enzim fosfofruktokinase 1 yang tadi di jalur utama, tapi ini. Tapi seiring dengan makin banyaknya fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 ataupun menjadi fruktosa 2,6, jalur glikolisis lambat dan ini akan kembali ya membentuk fruktosa 6-fosfat dan masuk ke jalur utama. Jadi dihidrolisis fosfatnya keluar dan masuk lagi ke jalur utama ini. Seiring dengan makin menurunnya konsentrasi glukosa dan tentu fruktosa 6-fosfatnya juga makin lama makin sedikit, fruktosa 2,6 bisfosfat sebagai hasil reaksi samping kembali dirubah menjadi fruktosa 6-fosfat dan masuk ke jalur utama. Oke, jadi dengan demikian maka tentu saja betapa pentingnya ya reaksi samping ini, karena hasil sampingnya itu sangat menunjang untuk meningkatkan aktivitas enzim utama di jalur regulasi ya, di titik regulasi tersebut PFK1 atau fosfofruktokinase 1 menjadi aktif, sangat aktif
akibat adanya aktivator dalam bentuk fruktosa 2,6 bisfosfat. Gitu. Ya, dan ini sangat spesifik terjadi di proses metabolisme yang berada di dalam sistem sel eukariot. Jadi dalam tubuh mamalia, ya hewan dan manusia ini bisa terjadi reaksi. Dan tidak akan terjadi di prokariot. Di E. coli reaksi ini tidak terjadi, hanya jalur utama saja, tidak ada reaksi samping. Jadi di E. coli termasuk yang bersel satu itu termasuk prokariot tidak akan terbentuk reaksi ini, dan fruktosa 2,6 bisfosfat tidak menjadi aktivator di E. coli. Tapi di mamalia atau yang sel eukariot, hewan dan tentu saja termasuk manusia ini terjadi, dan proses metabolisme berlangsung, khususnya glikolisis akan lebih dipercepat dengan kehadiran dari fruktosa 2,6 bisfosfat. Oke, itu saya kira yang penting saya sampaikan di proses glikolisis yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Dan satu lagi sebagai resume bahwa apa yang terjadi di titik-titik regulasi tersebut, tentunya enzim yang bekerja untuk proses gluconeogenesis itu pasti akan berbeda. Karena reaksinya bukan reaksi bolak-balik. Maka dengan demikian tentu kita lihat di sini, perhatikan baik-baik. Ya, tahapan-tahapan gluconeogenesis di mana tentu titik regulasinya di titik yang sama seperti proses glikolisis, tapi enzim yang bekerja dari perubahan piruvat menjadi glukosa itu lain. Ya, kalau di titik yang ketiga pada saat glikolisis bekerja fosfofruktokinase 1, tapi di jalur perubahan fruktosa 1,6 bisfosfat menjadi fruktosa 6 fosfat dan kemudian jadi glukosa, enzim yang bekerjanya fruktosa 1,6 bisfosfatase. Perhatikan, enzimnya berbeda karena jalurnya tidak bolak-balik, reaksinya searah. Maka kalau reaksi gluconeogenesis berlangsung karena ketidakadaan glukosa yang mencukupi, tentu saja glukosa berada di bawah ambang batas karena tidak ada asupan. Jadi proses gluconeogenesis terjadi bila mana kadar glukosa darah berada di bawah ambang batas, sehingga perlu dibebaskan glukosa ke aliran darah. Dari mana? Dari proses gluconeogenesis. Dari mana lagi? Pemecahan glikogen. Baik itu glikogen otot ataupun glikogen yang ada di liver. Oke. Dan enzim yang meregulasi di titik yang ketiga, di reaksi tahap yang ketiga glikolisis, atau di sini jadinya artinya tahapan reaksi yang ke-7 ya. Ke-8 ya. 8, 9, 10 ini terakhir. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebentar, 1. Ya, ini perhatikan baik-baik, tahapan yang terakhir glikolisis itu berbeda dengan gluconeogenesis, nanti akan saya sentuh. Tapi perhatikan, saya akan menekankan lebih dulu betapa di poin yang ketiga proses glikolisis atau di poin yang ini ke-8 ya. Ya, 8. Dari proses gluconeogenesis, enzim yang bekerjanya berbeda. Jadi pada saat fruktosa 1,6 bisfosfatase aktif, artinya gluconeogenesis on, ini pasti off nih. Fosfofruktokinase satunya pasti off. Kenapa? Karena yang mengaktifasi fosfofruktokinase 1 tidak ada. Yang ada adalah ATP ya, kemudian juga sitrat yang juga merupakan inhibitor, sementara inhibitor untuk fosfofruktokinase 1 adalah aktivator untuk fruktosa 1,6 bisfosfatase. Artinya, perhatikan kontradiktif di sini terjadi. Aktivator enzim fosfofruktokinase 1 pasti inhibitor dari fruktose 1,6 bisfosfatase dan sebaliknya. Ya,
aktivator fruktosa 1,6 bisfosfatase pasti inhibitor dari fosfofruktokinase 1. Saya ulangi berulang kali ini ya, kalau enzim yang satu on pasti yang satu off. Tidak mungkin dua-duanya enzim yang berada di titik regulasi bekerja bersama-sama berbarengan. Tidak mungkin karena senyawa yang mempengaruhinya kontradiktif. Oke. Jadi tentu saja perhatikan baik-baik ya, bahwa sekali lagi ya, ada 7 tahapan glikolisis dan diulangi di gluconeogenesis. Di mana? Jadi tahapan yang tidak bolak-balik ini, enzim yang bekerjanya itu juga, baik glikolisis atau gluconeogenesis dia juga bekerja, ya. Jadi tetap enzimnya yang bekerja di tahapan yang reversible ini enzim itu juga, tapi di titik-titik regulasi ada 3, ya tentu berbeda enzimnya. Lalu di tahap yang ke-1 dari proses glikolisis, enzim yang bekerja heksokinase atau glukokinase, tapi di tahapan akhir gluconeogenesis, glukosa 6-fosfatase. Begitu juga di tahap pertama, proses gluconeogenesis ada beberapa enzim, bukan cuma sekedar satu. Padahal di tahap terakhir glikolisis hanya satu, piruvat kinase. Itulah sebabnya sekali lagi saya ulangi, bahwa proses glikolisis bukan kebalikan gluconeogenesis. Yuk kita lihat dari awal. Lihat sekarang tahapan awal dari proses, ya, dari proses gluconeogenesis. Perhatikan piruvat menjadi oksaloasetat di proses gluconeogenesis. Di glikolisis oksaloasetat menjadi piruvat. Tapi kita lihat, perhatikan tahapan awal. Ya, lihat sekali lagi ini glikolisis. Ya, fosfoenol piruvat menjadi piruvat hanya satu enzim, piruvat kinase. Tapi piruvat menjadi fosfoenol piruvat ada berbagai kemungkinan terjadi. Lihat ya, bahwa ya bisa diperhatikan ini alternatif pertama nih. Piruvat masuk dulu ke mitokondria. Ya, ke matrik mitokondria. Jadi dengan demikian tidak terjadi di sitosol. Sementara fosfoenol piruvat menjadi piruvat di proses glikolisis itu terjadi di sitosol. Tapi piruvat menjadi fosfoenol piruvat pada tahap awal, piruvat masuk dulu ke matrik mitokondria. Di dalam mitokondria dirubah menjadi oksaloasetat, dirubah menjadi malat dan keluar lagi dari mitokondria ke sitosol atau ke sitoplasma. Ya, dan menjadi malat, barulah di sitoplasma malat menjadi oksaloasetat dan fosfoenol piruvat. Pertanyaannya, mengapa kok piruvat ya dirubah menjadi oksaloasetat dulu di dalam matrik mitokondria, sementara di luar mitokondria malat yang sudah dibentuk di mitokondria keluar ke sitosol, di sitosol malat menjadi oksaloasetat lagi. Kan lucu ini. Coba siapa bisa jawab, kenapa kok tidak langsung saja piruvat menjadi oksaloasetat di sitosol atau di luar mitokondria? Kenapa harus masuk dulu ke mitokondria? Ya, perhatikan sekali lagi jalur ini. Di mitokondria piruvat masuk ya, piruvat dari sitosol, ya, dari sitoplasma masuk ke matrik mitokondria. Ya, di dalam dirubah menjadi oksaloasetat, dirubah menjadi malat, malat keluar ke sitosol. Di luar dirubah lagi menjadi oksaloasetat, baru kemudian menjadi fosfoenol piruvat. Lihat tahapan-tahapannya menyangkut beberapa enzim yang bukan hanya sekedar satu. Seperti perubahan fosfoenol piruvat menjadi piruvat hanya satu di glikolisis, tapi di gluconeogenesis perlu masuk dulu ke mitokondria. Di dalam mitokondria terjadi proses perubahan. Ya, 2 kali berubah, piruvat menjadi oksaloasetat menjadi malat dan baru keluar. Dan tentu ada 2 enzim di sini yang bekerja di mitokondria.
Sementara setelah keluar, ya masuk ke sitosol, bekerja enzim lagi, dirubah lagi menjadi oksaloasetat di luar. Pertanyaannya, kenapa kok bisa terjadi demikian? Silakan, saya tunggu. Siapa yang berani? Nggak benar juga, salah juga, nggak apa-apa. Silakan. Siapa yang berani jawab? Ayo. Saya mau coba jawab, Pak. Ya, silakan. Kalau tidak salah itu berkaitan sama molekulnya, ada yang tidak bisa langsung keluar ke sitosol. Jadi harus ada perubahan gitu, Pak. Gimana? Berkaitan dengan molekul gimana? Berkaitan dengan molekulnya, jadi ada yang tidak bisa langsung, jadi harus dirubah dulu. Kalau tidak salah, karena tidak bisa melewati mitokondria atau tidak bisa melewati sitosol, maka harus dirubah dulu gitu, Pak. Ya bukan, Pak. Bukan kan, di dalam mitokondria dirubah menjadi oksaloasetat. Sementara di luar malat, ya ini di dalam mitokondria oksaloasetat kan jadi malat. Keluar ya dari mitokondria di sitosol, malat jadi oksaloasetat lagi. Gitu. Bukan masalah molekul di sini, kan sama oksaloasetat yang di dalam dan yang di luar juga. Ya, oke. Masih belum tepat ya. Ayo, siapa yang berani? Silakan. Nah, ini justru pengertian-pengertian ini nih yang harus nanti Anda jawab. Ya, karena bagaimanapun bagan ini kalau saya tanyakan Anda kalau tidak hafal bisa copy paste itu. Tapi saya tidak akan nilai dari situ yang bisa lihat dari catatan. Saya akan melihat jawaban-jawaban Anda berdasarkan pengertian dan pemahaman ini. Ini sekarang yang sedang saya tanyakan itu pemahaman. Anda yang hadir mungkin nanti nilainya akan bagus karena pemahamannya jadi proses penerangan ini akan lebih dipahami dan dimengerti dan menjadi jawaban Anda nanti. Ayo, sudah jelas ya kalau glikolisis itu bukan kebalikan gluconeogenesis. Kenapa? Karena enzim yang bekerjanya juga berbeda di tahap tertentu dan prosesnya juga berlangsung di tempat yang berbeda pada saat awal gluconeogenesis dan pada saat akhir glikolisis itu tidak sama. Awal gluconeogenesis itu terjadi di mitokondria, tapi akhir glikolisis itu di sitosol itu. Jadi proses yang terjadi di proses glikolisis semua 100% di sitosol atau di sitoplasma. Tapi gluconeogenesis sebagian reaksi awal itu di mitokondria dan berikutnya keluar sitosol baru terjadi. Itu yang membuktikan betapa glikolisis itu tidak atau bukan merupakan kebalikan dari glikolisis. Kalau dilihat sepintas, oke, glukosa menjadi piruvat, glikolisis. Gluconeogenesis piruvat menjadi glukosa, tuh kebalikan kalau dilihat. Tapi tidak ternyata karena prosesnya juga berbeda di tempatnya dan enzim yang bekerja tidak semuanya sama. 3 tahapan di proses yang tidak bolak-balik, di situ tahap regulasi itu enzim yang bekerjanya berbeda, jadi bukan kebalikan. Oke, siapa yang berani jawab lagi? Ya tadi kurang tepat ya, bukan dari karena molekul, bukan. Oksaloasetat yang di dalam mitokondria sama dengan oksaloasetat yang di luar mitokondria tadi. Ini sama, molekulnya sama, ya sama nih. Bahan molekul atau formulanya sama oksaloasetat kok. Tapi pertanyaan saya kenapa kok harus masuk dulu mitokondria? Di luar saja sudah piruvat langsung jadi oksaloasetat sekaligus. Dan tentu enzim yang bekerjanya juga cuma ya 2 ya, membentuk oksaloasetat dan kemudian membentuk fosfonil piruvat. Tapi ini bekerja lebih banyak enzim lagi. Ya silakan, siapa? Berani. Ya silakan, Mangga. Nggak apa-apa. Kalau sekarang salah nggak ada nilainya, tapi pada saat ujian ada nilainya. Sekarang nggak bebas saja. Jangan takut salah ya. Silakan. Mm-mm.
Ya tapi di luar malat jadi oksaloasetat lagi loh. Ya kan? Kenapa malatnya kok jadi oksaloasetat lagi? Udah di dalam juga udah dibentuk oksaloasetat, kenapa dirubah menjadi malat sementara di luar malat menjadi oksaloasetat lagi gitu tuh. Ya. Pendekatannya hampir-hampir ya, katakanlah 50% lah ya. Belum betul gitu. Ayo, siapa berani? Ayo, silakan. Ini saya mengundang keberanian ya. Oke. Ada lagi yang bisa menyempurnakan? Bapak mau menambahkan. Silakan. Jangan takut salah. Nggak Oh, iya. apa-apa. Ini sepemahaman saya aja sih Pak. Kalau Ya, nggak silakan. salah. Jadi walaupun oksaloasetat itu malat itu diubah jadi oksaloasetat lagi di luar, ya kenapa nggak langsung di luar? Karena oksaloasetat itu nggak bisa menembus membrannya gitu. Jadi harus diubah dulu jadi malat. Terus nanti setelah malat keluar baru diubah lagi jadi oksaloasetat gitu sih Pak. Kalau sepemahaman saya. Ya, tapi intinya masih belum tepat itu. Intinya masih belum tepat itu. Ya, malat dirubah lagi oksaloasetat lagi dalam oksaloasetat jadi malat. Malat keluar dirubah lagi. Kenapa tidak langsung saja pertanyaan saya piruvat langsung jadi oksaloasetat? Ya kalau gitu di luar gitu loh. Ayo, siapa yang bisa melihat peluang jawaban? Dah? Ayo. Ini uniknya gluconeogenesis. Ribet kok masuk dulu mitokondria, keluar lagi. Dibentuk hasil yang sama seperti di dalam. Ya. Gitu loh. Ya di luar saja udah kalau begitu mah piruvat menjadi oksaloasetat. Ngapain harus masuk ke berlama-lama ke dalam gitu loh. Ayo, saya udah kasih jalan itu. Ada yang berani jawab meskipun kurang tepat nggak apa-apa. Beranian yang ada. Yuk, ini penting ini untuk jawab ujian nanti. Karena ayo, udah nyerah? Ayo. Oke, kalau gitu saya sampaikan. Keberadaan enzim tersebut. Itu saja sederhana. Keberadaan enzim piruvat menjadi langsung oksaloasetat nggak ada. Tidak ada enzim di luar mitokondria. Ya. Jadi piruvat harus masuk dulu ke dalam. Yang ada di dalam itu piruvat menjadi oksaloasetat. Di luar nggak bisa reaksi itu terjadi. Di sitosol nggak mungkin bisa terjadi reaksi itu. Gitu loh. Nyata tadi udah disentuh. Ya, perlu adanya trigger dari asetil koenzim A. Sementara asetil koenzim A kan ada di mitokondria itu untuk proses siklus Krebs. Siklus asam sitrat kan terjadi di mitokondria. Kehadiran asetil koenzim A itu kan ada di mitokondria. Tadi udah sedikit disentuh oleh siapa itu. Perlu adanya aktivator di situ untuk enzim dan enzimnya juga adanya di dalam. Jadi piruvat menjadi oksaloasetat itu tidak mungkin di luar mitokondria. Jadi harus di dalam, maka dia masuk dulu. Dirubah menjadi oksaloasetat di dalam. Karena di sitosol tidak mungkin. Asetil koenzim A-nya kan ada di mitokondria. Enzimnya ada di mitokondria. Kemudian tentu saja ini akan menyebabkan ya proses terjadinya piruvat menjadi oksaloasetat itu hanya di mitokondria. Adapun kemudian oksaloasetat menjadi malat dan keluar
dari mitokondria dalam bentuk malat, that's okay, menembus membran mitokondria. Nah, adapun perubahan malat menjadi oksaloasetat bisa terjadi karena enzimnya ada. Ya, malat menjadi oksaloasetat, keberadaan enzimnya memang ada di luar. Tapi piruvat menjadi oksaloasetat tidak mungkin terjadi di luar mitokondria. Maka dia harus masuk dulu. Meskipun nanti malat yang keluar dari mitokondria dirubah lagi menjadi oksaloasetat, dan ini memungkinkan terjadi di luar mitokondria. Jadi begitu. Jadi utamanya itu keberadaan enzim untuk merubah piruvat menjadi oksaloasetat itu tidak memungkinkan terjadi di sitosa. Paham ya? Itu yang paling utama. Sehingga dengan demikian, maka tentu saja dia harus masuk dulu meskipun nanti hasilnya bukan oksaloasetat yang keluar dari malat menurut ini. Tapi perhatikan, ini ada alternatif, ini lihat nih. Lihat, ada dua alternatif. Ini yang tadi yang saya sampaikan. Ini alternatif pertama, ini jalurnya ada dua alternatifnya. Kemungkinan piruvat itu seperti yang tadi saya sampaikan di jalur yang ini nih, yang kiri ini menjadi oksaloasetat dan kemudian dirubah menjadi malat, di mana di dalam mitokondria dan keluar jadi malat, dan kemudian di luar mitokondria atau di sitosoa malatnya menjadi oksaloasetat dan kemudian menjadi fosfoenol piruvat, dan tentu saja masuk ke jalur utama kan untuk dirubah nantinya menjadi glukosa. Tapi ada alternatif, ternyata di sini boleh jadi ya hasil dari piruvat menjadi oksaloasetat langsung dirubah menjadi fosfoenol piruvat ini di dalam mitokondria. Dan nanti yang keluar menembus membran mitokondria itu justru fosfoenol piruvatnya. Dan ini pun disetujui oleh para ahli biokimia, kemungkinan dua alternatif jalur itu, tapi dua-duanya juga memang harus masuk dulu ke mitokondria karena keberadaan enzim piruvat menjadi oksaloasetat itu hanya ada di dalam mitokondria dan baru keluar. Keluarnya itu boleh jadi ya pada saat dirubah dulu menjadi malat kemudian keluar mitokondria, atau boleh jadi fosfoenol piruvatnya itu sudah dibentuk di dalam matriks mitokondria dan keluar dan kemudian masuk ke jalur utama proses gluconeogenesis. Nah, jadi dengan demikian tentu saja ini merupakan pilihan atau alternatif lain selain dari reaksi yang tadi saya sampaikan. Ini reaksi utamanya nih. Pada dasarnya memungkinkan piruvat menjadi oksaloasetat itu di dalam mitokondria, baik jalur yang ini ataupun ini, dua-duanya sama, ya harus dilakukan dulu di dalam mitokondria, meskipun ya alternatif pertama yang keluar dari mitokondria itu dalam bentuk malat, tapi yang kedua ada kemungkinan justru keluarnya itu sudah dalam bentuk fosfoenol piruvat, dan tentu nanti setelah jadi fosfoenol piruvat masuk ke jalur utama terus membentuk tentu saja akan menghasilkan glukosa di akhir gitu. Nah, perhatikan baik-baik ya bahwa reaksi pertama ini merupakan reaksi bypass ya, reaksi bypass ya, di mana piruvat menjadi fosfoenol piruvat itu terjadi di mitokondria, dan reaksi berikutnya dua reaksi yang merupakan reaksi eksergonik ya. Perhatikan karena dalam hal ini diperlukan dalam bentuk ATP ya, ATP untuk perhatikan NAD atau ATP atau GTP. Ini satu GTP itu ya, satu GTP itu tentu identik dengan ATP ya. Dan AD juga ini memerlukan energi di dalam hal ini. Ya, jadi dengan demikian fosfoenol piruvat yang berasal dari piruvat itu merupakan suatu tahapan-tahapan yang sangat unik dan tidak merupakan kebalikan dari glikolisis, karena tahap-tahap awal baik itu prosesnya melalui jalur piruvat jadi oksaloasetat dan malat, kemudian baru malat keluar menembus membran mitokondria menjadi fosfoenol piruvat di luar
mitokondria ataupun jalur piruvat dibentuk langsung menjadi fosfoinil piruvat di dalam mitokondria dan keluar, ini merupakan suatu hal yang terjadi hanya di dalam matrik mitokondria, dan setelah fosfoinil piruvat terbentuk tentu masuk ke jalur gluconeogenesis. Dan tentu saja dalam hal ini ya perhatikan baik-baik enzim-enzim kunci, saya balik lagi ke sini. Enzim kunci yang terjadi yang tentu saja meregulasi proses ada di tahapan ini. Tahapan bolak-balik dengan proses glikolisis. Jadi pada saat glikolisis yang aktifnya fosfofruktokinase 1, pada saat gluconeogenesis yang aktifnya adalah fruktosa 1,6 bisfosfatase. Dan tentu saja di tahapan akhir gluconeogenesis juga ini merupakan enzim kunci, tapi enzim utamanya adalah di tahap ini. Ya, jadi tahapan pertama, tahapan di reaksi yang ke-8, dan terakhir di reaksi yang tentu saja bekerja glukosa 6 fosfatase ini merubah glukosa 6 fosfat menjadi glukosa. Dan tentu saja nanti setelah ini terjadi glukosanya dibebaskan ke aliran darah, maka kadar glukosa darah yang tadinya berada di bawah ambang batas menjadi normal. Dari proses gluconeogenesis dihasilkan glukosa, kemudian oleh liver dikeluarkan ke aliran darah. Atau masih kurang mencukupi glukosa darahnya, diproses melalui pemecahan glikogen otot atau glikogen liver, dan glukosa dibebaskan ke aliran darah. Nah, gitu. Jadi dengan demikian, tentu saja dalam hal ini ya perhatikan baik-baik betapa enzim-enzim yang bekerja yang pada tahap-tahap ini, tahap awal. Ya, di dalam mitokondria piruvat jadi oksaloasetat, enzimnya piruvat karboksilase. Tidak ada di sitosol, hanya ada di dalam mitokondria dan memerlukan ATP dan bikarbonat sebagai substrat. Juga kofaktor biotin, ini kelompok vitamin B. Dan tentu saja dalam hal ini aktivator alesteriknya seperti yang tadi saya sampaikan, asetil koenzim A, di mana juga asetil koenzim A adalah perakjat untuk siklus asam sitrat yang keberadaannya ada di dalam matrik mitokondria. Ya, dan tentu saja regulasinya di sini, di mana ATP atau asetil koenzim A-nya itu tinggi. ATP kan dihasilkan dari proses glikolisis. Ya, glikolisisnya selesai, ya stop, ATP-nya tinggi, maka glikolisisnya stop. Ya, asetil koenzim A berasal dari piruvat juga tinggi konsentrasinya dan memicu tentu saja ya piruvat menjadi oksaloasetat kemudian tentu saja jadi malat keluar, berubah lagi jadi oksaloasetat dan jadi fosfoinil piruvat. Dan tentu kemudian masuk ke jalur utama proses gluconeogenesis gitu. Nah, ini juga merupakan suatu reaksi yang terjadi, fosfoinil piruvat karboksikinase ya terjadi di luar mitokondria. Kalau ini, kalau tadi ini di dalam mitokondria, ini di sitosol di luar. Ya, dan tentu saja diperlukan energi seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, ya tentu saja bukan cuma sekedar ATP, GTP juga bisa dijadikan sebagai sumber energi. Dan enzimnya fosfoinil piruvat karboksikinase. Ya, karboksikinase. Perhatikan baik-baik dalam hal ini tentunya ya fosfoinil piruvat yang dihasilkan tentu berikutnya masuk ke jalur gluconeogenesis, dan di sini GTP digunakan sebagai sumber energi karena ekivalen dengan satu ATP. Sama saja ya, ini merupakan suatu senyawa yang dijadikan sebagai pemicu karena ini kaya akan energi. Satu GTP sama identik ekivalen dengan satu ATP. Ya. Tapi enzim PEP karboksikinase ini bukan enzim pengatur ini. Ya. Gitu. Ini merupakan suatu
enzim yang bukan enzim allosterik, dan reaksinya juga bisa bolak-balik secara in vitro, tapi di dalam di sel in vivo, di dalam sel ini reversible. Ya, aktivitasnya ya diregulasi oleh kontrol tingkat enzim dan modulasinya berdasarkan tingkat ekspresi gen. Yaitu dalam hal ini meskipun bukan enzim allosterik, ini bisa terjadi reaksinya reversible secara in vitro atau juga irreversible secara in vivo. Dan glukagon dalam hal ini merupakan hormon yang memicu juga ya enzim ini melalui ekspresi gen. Jadi dalam hal ini PEP karboksikinase itu disintesis berdasarkan nanti ekspresi gen ya yang dipicu atau ditrigger oleh keberadaan hormon glukagon. Gitu. Nah, sekarang kita menyoroti di poin di titik utama regulasi, di mana pada saat proses glikolisis itu enzim yang bekerjanya fosfofruktokinase 1, tapi di proses gluconeogenesis adalah fruktosa 1,6 bisfosfatase seperti yang tadi saya sampaikan, dan balik lagi ke sini. Jadi Anda harus memelototi bolak-balik jalur-jalur ini nih yang saya terangkan tuh ini. Ya, tentu saja dalam hal ini kontradiktif dengan apa yang terjadi pada enzim fosfofruktokinase, dan tentu saja sitrat yang menghambat fosfofruktokinase 1 akan menstimulasi atau mengaktifasi enzim ini. Ya, sementara fruktosa 2,6 bisfosfat yang saya sampaikan tadi sebagai hasil reaksi samping aktivasi enzim fosfofruktokinase, tapi kontradiktif akan menghambat enzim ini. Ya, seperti juga AMP yang mengaktifasi enzim fosfofruktokinase 1 akan menghambat enzim ini. Jadi inilah gambaran dari kontradiktif enzim yang terkait di jalur yang berbeda. Gitu ya. Di glikolisis ya sitrat akan menginhibisi, fruktosa 2,6 bisfosfat akan mengaktifasi, AMP akan mengaktifasi, tapi untuk fruktosa 1,6 bisfosfat itu akan menginhibisi AMP di fosfofruktokinase 1 mengaktifasi, untuk fruktosa 1,6 bisfosfatase akan menginhibisi. Jadi betapa pentingnya selain sitrat yang menstimulasi atau mengaktifasi enzim ini juga perlu adanya ATP yang ikut membantu ya proses berlangsungnya cepatnya proses atau reaksi gluconeogenesis. Nah, ini adalah tahapan reaksi akhir dari proses gluconeogenesis. Tapi tahapan awal dari glikolisis, enzim yang bekerjanya adalah kalau tidak heksokinase atau glucokinase. Tapi di tahapan akhir gluconeogenesis, enzim yang bekerjanya ini juga merupakan enzim kunci. Ya, dan keberadaan enzim ini adalah di endoplasma retikulum, khususnya di sel liver dan sel ginjal. Dan tentu saja dalam hal ini memungkinkan proses gluconeogenesis terjadi di liver dan di ginjal ya. Oke. Dan tidak mungkin terjadi di otot dan di otak seperti yang saya sampaikan 2-3 minggu yang lalu. Otot dan otak tidak memungkinkan bekerja proses gluconeogenesis, itulah sebabnya sangat tergantung. Mereka memerlukan glukosa sangat tergantung pada sel liver, karena di dalam sel otot ataupun otak tidak memungkinkan terjadinya proses gluconeogenesis. Ya, nah glukosa 6-fosfat itu dihidrolisis dan tentu saja akan masuk ke dalam endoplasma retikulum. Ini di dalam endoplasma retikulum. Glukosa 6-fosfat dirubah menjadi glukosa, ya, dan tentu saja nanti fosfatnya lepas. Perhatikan sekali lagi di sini, ya, dari sitosol masuk ke endoplasma retikulum. Nah, sekali lagi kita bisa melihat betapa
untuk merubah glukosa 6-fosfat menjadi glukosa itu ternyata tidak di sitosol, tapi di dalam endoplasma retikulum, dan enzimnya yang bekerja glukosa 6-fosfatase. Sekali lagi ini menunjukkan betapa gluconeogenesis itu bukan kebalikan dari glikolisis. Karena proses glukosa menjadi glukosa 6-fosfat di jalur glikolisis terjadinya di sitosol. Tapi kebalikannya glukosa 6-fosfat jadi glukosa terjadi di dalam endoplasma retikulum. Gitu. Oke. Jadi regulasi gluconeogenesis ini resume, ya, tentunya sebagai suatu titik yang tentu saja resiprokal, ya, berlawanan di tempat yang sama, di tempat yang diglikolisis, tapi enzim yang bekerjanya berbeda. Ya, jadi di titik-titik glikolisis terjadi regulasi, juga di titik-titik itu terjadi regulasi gluconeogenesis. Jadi di glikolisis terjadi pengaturan atau regulasi enzim heksokinase di titik yang pertama, tapi di gluconeogenesis di tahap yang terakhir, gitu loh. Itu reciprocal control dengan glikolisis. 1 di glikolisis tahap akhir di gluconeogenesis. 3 di glikolisis, tentu 8 di gluconeogenesis. Kayak begitu ya. Tahap akhir di glikolisis, tahap awal di gluconeogenesis. Itu yang kita maksud bahwa regulasi gluconeogenesis reciprocal control with glycolysis. Gitu. Di titik-titik di poin yang sama, tapi enzim yang bekerjanya berbeda. Nah, di tahapan itu ya. Jadi di 1 dan akhir, 3 untuk glikolisis, 8 untuk gluconeogenesis, tahapan akhir glikolisis, awal gluconeogenesis. Jadi dengan demikian pasti apa yang tadi saya sudah sampaikan, yang saya ulangi, kalau glikolisis itu on, jalan pasti gluconeogenesis harus off. Tidak mungkin dua-duanya on. Dan begitu juga sebaliknya. Ya, bila status energi di selnya tinggi, glikolisis tentu saja off, karena ATP, ya, ATP dirupat dihasilkan, ATP makin banyak, maka berikutnya bila mana energinya makin tinggi, glikolisis itu pasti off. Kenapa? Karena akan diinhibisi oleh ATP. Gitu. Dan tentu saja ATP yang terbentuk juga diperlukan untuk proses sintesis. Ya, atau juga mungkin penyimpanan nanti glukosa menjadi glikogen di otot ataupun di liver, perlu ATP yang dihasilkan dari proses pemecahan glukosa. Gitu. Jadi tentu saja dalam hal ini juga bila mana energinya dalam keadaan yang rendah, glukosa tentu saja akan dengan sangat cepat terdegradasi dan menghasilkan energi. Tapi pasti dalam hal ini ya akan sangat tergantung dari kondisi keadaan, apakah keadaan habis makan, ya, keadaan habis makan tentu kadar glukosa darahnya tinggi, dan tentu saja tubuh memerlukan energi dalam bentuk ATP, glukosa yang masuk ke dalam sel didegradasi dan menghasilkan energi yang diperlukan untuk proses sintesis, untuk proses metabolisme lain tentu saja. Dan tentu saja dalam hal ini merupakan suatu hal yang sangat penting sekali, benar, tahap-tahap glikolisis tentu saja ya diregulasi oleh enzim tertentu, dan gluconeogenesis diregulasi juga oleh enzim yang lain di titik-titik yang bersamaan. Di mana regulasi glikolisis juga tahapan regulasi gluconeogenesis di situ, ya, gluconeogenesis di titik itu, regulasi glikolisis di titik itu, tentu saja enzim yang bekerjanya berbeda. Nah, ini lihat, perhatikan. Sekali lagi ya. Ini hanya untuk sekedar mengulangi yang tadi, betapa tahapan-tahapan awal dari proses gluconeogenesis yang terjadi di dalam mitokondria, di mana tentu saja boleh jadi di mitokondria itu jadi hasilkan oksaloasetat
dan boleh jadi kemudian juga oksaloasetotnya itu ya dirubah menjadi malat keluar menjadi fosfatonyl piruvat di luar, tapi boleh jadi fosfatonyl piruvatnya juga terjadi dan dirubah di dalam mitokondria, di dalam matrik mitokondria, dan terus masuk jalur setelah menjadi fosfatonyl piruvat masuk jalur utama dan terjadilah titik regulasi di tahapan ini. Seperti yang kita ketahui, di tahap glikolisis bekerja enzim yang berbeda, yaitu fosfofruktokinase 1. Tapi di sini fruktosa 1,6 bisfosfatase yang tentu saja di-trigger atau diaktifasi oleh senyawa yang menginhibisi proses glikolisis. Dan berikutnya tentu tahapan akhir di sini ini merupakan suatu hal yang bisa terjadi dan menunjukkan betapa keterjadiannya di mana berbeda, enzim yang di titik regulasi pun berbeda. Sekali lagi saya sampaikan, proses glikolisis glukosa menjadi piruvat bukan kebalikan proses piruvat menjadi glukosa atau gluconeogenesis. Glikolisis bukan kebalikan gluconeogenesis karena enzim yang bekerjanya juga berbeda di titik regulasi dan tempat keterjadiannya juga berbeda. Oke. Nah, ini untuk menekankan apa yang tadi selalu diulang-ulang. Kenapa? Karena memerlukan pengertian yang mendalam. Pengertian yang mendalam di sini sekali lagi saya sampaikan dengan dibantu oleh warna-warna. Warna hijau itu merupakan senyawa yang mengaktifasi. Warna merah senyawa-senyawa yang menginhibisi. Dan untuk proses yang terjadi, glukosa menjadi piruvat, atau kemudian di otot aktif menjadi laktat, atau piruvat menjadi glukosa, yang tadinya berwarna hijau menjadi merah untuk enzim yang berbeda di jalur yang berbeda tersebut. Fosfofruktokinase 1 di jalur glikolisis on, fruktosa 1,6 bisfosfatase pasti off. Kenapa? Karena senyawa yang mempengaruhinya tentunya kontradiktif. Ya, AMP fruktosa 2,6 bisfosfat men-trigger atau meningkatkan aktivitas fosfofruktokinase 1 karena mereka merupakan modulator positif ataupun kita sebut aktivator, tapi sebaliknya ini merupakan inhibitor. Jadi kalau ini on, ini off, sebaliknya kalau ini on, ini off karena pengaruh senyawanya kontradiktif terhadap masing-masing enzim. Sama di tahapan akhir dari glikolisis atau tahapan awal gluconeogenesis pun pengaruh senyawa-senyawa itu kontradiktif yang mengaktifasi piruvat kinase tentu pasti akan menginhibisi proses gluconeogenesis di tahapan awal. Dan begitu juga sebaliknya. Gitu. Ya. Jadi dengan demikian tentu saja ini merupakan suatu hal yang perlu dicermati baik-baik, khususnya sekali lagi di tahapan-tahapan non reversibel atau irreversibel, di mana enzim yang bekerjanya yang ada di tahap itu berbeda. Oke. Nah, ya itu selesai mengenai proses gluconeogenesis. Kumpulkan apa yang mau Anda tanyakan, boleh ditanyakan sekarang atau nanti minggu depan. Tapi saya akan lanjut supaya cepat ini ya, karena nanti akan sangat-sangat penting diperhatikan betapa sulit. Mungkin akan saya ulangi lagi nanti minggu depan, karena ini merupakan hal yang sangat-sangat sulit. Itulah sebabnya ya, soal mengenai metabolisme glikogen ini nanti skornya cukup tinggi ini. Jadi tiap soal seperti biasa untuk soal-soal yang diberikan untuk UTS ataupun UAS dari saya, tiap soal akan diberi skor masing-masing. Dan skornya ini merupakan suatu hal yang sangat tinggi untuk metabolisme glikogen.
di dalam hewan dan tentu saja berlaku untuk manusia karena sama-sama mamalia ekariot ya. Oke, perhatikan metabolisme glikogen jadi menyangkut sintesis atau degradasi ya, degradasi glikogen atau sintesis. Kapan glikogen didegradasi, kapan glikogen disintesis tentu akan sangat tergantung dari kondisi lingkungan. Pada saat kadar glukosa darah tinggi masuk ke dalam sel, sebagian diproses melalui glikolisis menghasilkan energi, tentu sebagian lagi bisa jadi disintesis memperpanjang rantai glikogen. Jadi pasti perpanjangan rantai glikogen pada saat kita setelah makan. Pemutusan glikogen atau degradasi glikogen karena memang tubuh memerlukan glukosa karena keadaan lapar atau puasa kan gitu. Nah, siapa yang men-trigger? Dan tentu saja seperti yang saya sampaikan 2-3 minggu yang lalu, peranan hormon. Pada saat kadar glukosa darah tinggi, hormon insulin yang bekerja. Pada saat kadar glukosa darahnya rendah, pada saat puasa atau kelaparan, maka yang trigger adalah glukagon atau epinefrin. Epinefrin nama lain dari adrenalin, tergantung sel targetnya. Oke. Nah ini. Jadi yang saya sampaikan tuh ini sekali lagi saya ulangi ya, kapan insulin bekerja, kapan glukagon bekerja, ya kapan epinefrin bekerja tergantung selnya. Ya, sel target. Glukagon bekerja di liver, epinefrin atau adrenalin itu khusus untuk di otot. Sedangkan insulin tentu saja kapan dia aktif, kapan dia disekresikan oleh sel beta pankreas seperti yang tadi saya sampaikan pada saat kadar glukosa darah tinggi habis makan. Baru insulin teraktivasi. Aktivasi insulin di mana tentu saja boleh jadi insulinnya berada dalam keadaan inaktif, proinsulin menjadi insulin pada saat kita habis makan, kadar glukosa darah akan men-trigger insulin aktif. Dan boleh jadi mungkin belum ada yang inaktif, belum ada proinsulin, jadi sintesis di mana sel beta pankreas. Jadi sekali lagi insulin berada dalam aktivitas yang tinggi karena pada saat tubuh ya memiliki kadar glukosa darah yang tinggi. Dan tentu saja akan menstimulasi sintesis glikogen di dalam liver. Ya, dan tentu saja ini merupakan suatu hal yang sangat penting juga dalam hal mentransfer glukosa untuk masuk ke dalam otot dan jaringan adiposa insulin. Sementara glukagon disekresikan oleh sel alfa. Perhatikan sama-sama di pankreas. Tapi insulin di sel beta, glukagon di sel alfa. Kapan dia aktif? Tentu pada saat lapar, pada saat puasa. Karena kadar glukosa darah berada dalam ambang yang sangat rendah, di bawah ambang batas biasanya. Maka diperlukan glukosa masuk ke dalam aliran darah. Dari mana? Pemecahan glikogen. Boleh jadi glikogennya yang ada di liver, glukagon yang men-triggernya. Kalau dia glikogen yang dipecah atau didegradasinya di otot, maka yang bekerjanya epinefrin atau adrenalin. Jadi sekali lagi glukagon dan epinefrin itu, glukagon dan epinefrin itu sama aktivitasnya, dia bekerja pada saat kadar glukosa darahnya rendah, pada saat puasa, pada saat lapar, tapi sel targetnya berbeda. Glukagon untuk pemecahan glikogen liver, epinefrin atau adrenalin untuk pemecahan ya glikogen yang ada di otot gitu. Ya, tentu saja dalam hal ini penting kita mengetahui bagaimana ya metabolisme glikogen di jaringan-jaringan yang tentu saja berkaitan dengan di mana disimpannya glikogen. Ya, paling banyak memang ya
cadangan glukosa yang berada dalam bentuk glikogen itu ada di otot. Seperti yang sudah saya sampaikan. Ya. Nah, dalam hal ini penting sekali kapan pembicaraan ini terjadi dan bagaimana kontrolnya, bagaimana regulasinya. Ya, karena glikogen itu berada dalam bentuk granul, tentu saja berat molekulnya tinggi karena kumpulan-kumpulan glukosa rantai panjang disimpan di otot atau di liver. Nah, tentu saja dalam hal ini siapa yang bekerja enzimnya? Nah, itu yang penting. Ya, regulasinya itu enzim yang bekerja pada saat glikogen dipecah itu siapa? Ya, enzimnya adalah glikogen fosforilase. Itu akan memotong glukosa dari rantai glikogen dari bagian non-reduksi. Perhatikan dari ujung non-reduksi. Karena glikogen itu ada ujung yang non-reduksi, ada ujung reduksi. Ya, tentu saja dalam hal ini pemecahannya itu kapan glukosa dibebaskan dari molekul panjang glikogen yang terdiri dari glukosa, ya, yang masing-masing terikat melalui glycosidic bond, ikatan glikosida. Dan dari ujung non pereduksi itulah dipotong satu. Gitu. Dan prosesnya ini bukan proses hidrolisis, perhatikan. Jadi bukan terhidrolisis glikogen menjadi glukosa tidak. Tapi prosesnya disebut fosforolisis. Ya, perhatikan baik-baik. Ini harus diselami bahwa yang dibebaskan itu makanya nanti dalam bentuk glukosa fosfat. Produknya itu glukosa fosfat karena masuk dulu fosfat di posisi senan. Jadi tidak bebas dalam bentuk glukosa, tidak. Ada proses pemasukan fosfat dulu ke ujung yang non tereduksi. Maka nanti yang terbebasnya itu glukosa 6-fosfat. Maka prosesnya bukan proses hidrolisis, tapi fosforolisis. Perhatikan. Enzimnya glikogen fosforilase. Begitu. Jadi dengan demikian, maka perlu diperhatikan baik-baik di mana dia dipotongnya. Ya, perhatikan. Maaf, tadi bukan glukosa 6-fosfat ya. Glukosa 1-fosfat di posisi 1 masuknya nanti fosfatnya. Ya, tidak seperti glikolisis glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Maaf ya. Glukosa 1-fosfat. Perhatikan ini ujung non pereduksi. Perhatikan baik-baik glikogen itu seperti struktur pati, kan ada 2 pati itu amilosa dan amilopektin kan. Kalau dalam pati ya, di mana poliglukosanya itu ya ada 2 struktur, amilosa rantainya lurus, ikatannya ya alfa 16 lurus. Itu amilosa, tapi amilopektin ada titik cabang seperti glikogen. Jadi struktur glikogen ini mirip dengan amilopektin di pati. Maka glikogen sering juga disebut patinya manusia dan hewan gitu loh. Karena strukturnya mirip dengan amilopektin, selain ada rantai lurus, ada titik cabang. Nah, ini penting sekali, mungkin nanti minggu depan akan saya ulangi ini. Gimana? Karena ribet ini, harus dipahami, harus dimengerti. Dan saya nanti pada saat ujian itu akan menanyakan hal itu, pengertian, bukan cuma sekedar bagan-bagan seperti ini mah gampang ditulis dan di copy paste aja dari catatan. Tapi pengertiannya tolong diperhatikan. Saya akan menerangkan rinci dulu sebentar ini dan akan saya ulangi minggu depan sekali lagi. Perhatikan. Ini rantai yang lurus glikogen. Ya, ini non reducing
N, jadi ujung-ujung non pereduksi. Karena di sini kan yang ujung pereduksinya di sini. Ya, yang bebas di posisi C1. Perhatikan baik-baik, ini kan dipakai berikatan. Ya. Apa 16, apa 16, apa 16, ini juga apa 16, apa 16, apa, tapi di sini ya, ini titik cabang ini. Ini titik cabang. Ya, jadi tentu saja di titik cabang itu nanti proses pemecahannya juga lain. Gitu. Dan tolong diperhatikan baik-baik bahwa nanti pada saat pemecahan satu keluar sebagai glukosa 1 fosfat, glukosa 1 fosfat, glukosa 1 fosfat, terus demikian. Ya, degradasinya itu tadi saya sampaikan, ya, glikogen fosforilase enzimnya, ya, kemudian membebaskan satu persatu glukosa sebagai glukosa 1 fosfat, karena fosfat masuk di posisi 1, bukan 6, ya, di posisi 1, dan prosesnya itu bukan proses hidrolisis pemecahan glukosa dari rantai glikogen, tapi fosforilase, ya, ya, perhatikan, fosforolisis, ya, bukan hidrolisis. Nah, apa yang disebut the branching of limit dextrin, ya, adalah nanti sehubungan dengan pemecahan dulu rantai samping, rantai cabang. Di cabang nih, ini kan ada rantai cabangnya. Cabang dari, ini kan rantai utama, ini cabang. Ini titik poinnya di sini. Jadi ada yang istilah kita sebut the branching limit, ya, dextrin. Nah, perhatikan baik-baik. Potong glukosa 1 fosfat, potong glukosa 1 fosfat, potong glukosa 1 fosfat, terus demikian. Berapa banyak tentu saja tergantung di mana titik cabang itu, dan perhatikan baik-baik. Hitung 1, 2, 3, 4 nih. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini yang disebut limit dextrin. Pada saat sudah mencapai begini, perhatikan. Ini limit dextrin ini. Kalau kita udah potong satu persatu nih sampai terbentuk limit dextrin. Ya. Gitu. Ini kalau kita lihat, ya. Ya, pertama 3 kali 1, kan ikatannya 1,4, ya. Apa 1,4 ikatan glikosidanya, ya, antara masing-masing glukosa di rantai glikogen ini ikatannya apa 1,4, apa 1,4, apa 1,4, apa 1,4 kan, tapi di titik cabang itu apa 1,6. Perhatikan, ini sangat penting enzim yang bekerja nanti di sini. Jadi apa 1,4, ya, keluar glukosa 1 fosfat karena fosfatnya masuk di posisi C1 nanti setelah bebas. Pecah, ya, fosforilase masuk di posisi C1, glukosa 1 fosfat, glukosa 1 fosfat. Jadi kalau ada 11 tahapan reaksi pemotongan glukosa, maka akan terbentuk 11 molekul glukosa 1 fosfat. Dan nanti kalau misalkan, ya, tahapan yang kedua, ya, pada saat pemotongan tiap rantai glukosa membentuk glukosa 1 fosfat baik dari rantai yang lurus atau dari rantai cabang dari glikogen tersebut akan masuk, dan tentu saja nantinya, ya, perhatikan baik-baik, terbentuk limit dextrin seperti ini dan tidak langsung dipotong satu persatu lagi. Tidak langsung fosforolisis satu persatu lagi, tapi perhatikan baik-baik. 3 posisi, ya, glukosa yang terikat di cabang ini, ya, masuk dulu ke rantai utama sampai tinggal satu saja glukosa yang terikat di titik cabang. Gitu. Nanti satu glukosa yang di titik cabang itu dulu yang terpotong. Ya, dan enzim yang bekerjanya juga bukan enzim glikogen fosforilase, tapi, ya,
Perhatikan. Ya, enzimnya amilo 1,6 ya, glukosidase. Ini aktif untuk memecah atau melepaskan glukosa dari titik cabang. Dan tentu mentransfer glukosa dari cabang ke rantai utama, ada 3 glukosa di sini kan, limit dextrin 4. Ini limit dextrin. Perhatikan, limit dextrin tercapai setelah pemotongan berulang kali glukosa 1-fosfat, glukosa 1-fosfat dari cabang, glukosa 1-fosfat, glukosa 1-fosfat dari rantai utama. Ini limit dextrin tercapai, maka 3 glukosa ditransfer ke rantai utama oleh glukanotransferase enzimnya sini. Nah, tentu ya ini sehubungan dengan banyaknya glukosa yang diperlukan karena dalam keadaan lapar, dalam keadaan puasa, di mana ya kadar glukosa darahnya sangat rendah, ya tentu diperlukan glukosa dibebaskan dari glikogen ini. Berapa banyak glikogen yang diperlukan tergantung. Kalau misalkan sudah dicukupi oleh rantai utama dan rantai cabang ini, ya tidak sampai ke limit dextrin. Kalau misalkan banyak sekali glukosa yang diperlukan, tentu kondisi ini ya tercapai, dan kondisi ini tentu saja akan terjadi. Dan ini pun tidak cukup hanya sebagai pemenuhan glukosa darah dari rantai utama dan samping saja, tapi nanti begitu satu glukosa sudah dibebaskan dari titik cabang, maka glikogen ini sudah tidak memiliki titik cabang lagi. Ya, maka nanti tentu saja berikutnya seperti tadi berulang. Glikogen fosforilase bekerja lagi membebaskan glukosa 1-fosfat ke tentu saja nanti glukosa yang dibebaskan dari glikogen ini, glukosa 1-fosfat, glukosa terus sampai habis. Dan tentu saja nanti makan lagi kan, ya puasanya selesai, maghrib makan lagi, glukosa darahnya tinggi, ya sebagian diglikolisis, sebagian disintesis, maka nanti terjadi perpanjangan rantai lagi. Nah, tidak mungkin ya lapar terus-menerus kemudian glikogen otot atau glikogen livernya dipecah terus, tidak mungkin. Lapar itu nanti tentu saja, puasa itu tentu saja setelah berbuka ya kadar glukosa darahnya meningkat lagi, dan tentu diperpanjang lagi, dan tentu akan menjadi molekul seperti tadi lagi, dan tentu ada titik cabangnya. Dan bagaimana sintesisnya ini yang sangat-sangat penting. Perhatikan. Jadi ya perhatikan baik-baik ya. Lihat. Yang saya sampaikan itu adalah proses katabolisme kan tadi. Katabolisme pemecahan. Ya, yang tentu saja dalam hal ini pada saat proses katabolisme terjadi, ya pada saat degradasi degradasi karbohidrat dalam bentuk glikogen yang ada di otot ataupun di liver, dan tentu saja pemecahannya disebabkan oleh glikogen fosforilase ini saya sampaikan dalam bentuk rumus atau katakanlah formula dari glikogen itu sendiri. Tapi kalau ini kan dalam bentuk bulatan-bulatan, ini dalam bentuk strukturnya glukosa masing-masing. Jadi dipecahnya di sini ya, di ujung non pereduksi. Satu lepas, tapi tentu saja lepasnya ini diseiring dengan masuknya fosfat ke posisi C1 nanti yang sudah lepas. Jadi yang dibebaskan itu dari sini bukan glukosa tok, tapi sudah kemasukan fosfat. Di glukosa 1-fosfat, glukosa 1-fosfat gitu. Prosesnya fosforolisis dan terus berurutan. Baik itu dari rantai utama ataupun rantai cabang. Dan nanti ini masuk ya. Glikogen fosforilase bekerja, bebaskan glukosa 1-fosfat. Potong lagi, bebaskan glukosa 1-fosfat. Potong lagi, bebaskan glukosa 1-fosfat. Baik dari rantai
utama ya ataupun rantai cabang. Perhatikan. Nah, lihat. Ini lebih jelas lagi. Potong, 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 potong sampai terbentuk ini limit dextrin. Jadi baik itu dari cabangnya ataupun dari rantai utamanya pecah glukosa 1-fosfat, glukosa 1-fosfat tergantung berapa banyak yang diperlukan untuk masuk ke aliran darah, tergantung berapa panjang kelaparannya, berapa panjang puasanya sehingga sampai tentu saja nanti glukosa baru masuk dari makanan yang dimakan. Dan ini limit dextrin. Lihat seperti apa yang tadi saya sampaikan, saya ulangi ya bahwa glukosa ya tinggal 1 di titik cabang, nanti akan dibebaskan oleh enzim yang berbeda. Tapi ini ya adalah glukosidase nih yang memecah 1,6. Ini kan 1,6 bukan 1,4. Kalau ini 1,4. Ya, glikogen fosforilase ini 1,4, alfa 1,4. Tapi ini alfa 1,6 pecah. Setelah bebas sudah tidak punya cabang lagi ya, dan ini pindah dari sini nih. Ya, transferase enzimnya. Enzim transferase yang mentransfer glukosa yang 3 dari rantai cabang ini ke rantai utama. Dan setelah tidak memiliki lagi cabang, maka pasti 1 persatu bebaskan. Glukosa 1-fosfat, glukosa 1, terus sampai lama. Dan berapa banyak glukosa yang dibebaskan tergantung laparnya panjang. Misalkan nih, orang kelaparan benar-benar lapar, ini bukan puasa. Makin lama glikogen ototnya makin menipis, glikogen livernya makin menipis, pasti orang itu kurus kering nantinya. Sudah tidak punya cadangan glukosa lagi di otot, tidak punya cadangan glukosa lagi di liver dalam bentuk glikogennya, pasti orang itu kurus kering, laparnya panjang. Maka orang yang kelaparan yang tidak makan itu pasti akan kurus kering karena cadangan glukosanya hampir nggak ada. Gitu. Nah, itu saya akan ulangin ke depan. Karena ini memerlukan suatu pengertian yang mendalam. Kalau Anda barusan masih belum paham, akan saya ulangi. Betapa tahapannya tidak sesederhana motong terus satu persatu, tidak. Tapi pada saat sudah sampai limit dextrin, stop dulu. Ya, stop dulu proses fosforolisisnya. Karena limit dextrin ini memungkinkan pemotongan yang berbeda. Gitu intinya kira-kira. Dan mekanisme jadi di sini. Ya, berbeda dengan tahap-tahap awal ini, enak saja kan? Potong glikosidiknya, potong, dibebaskan glukosa 1-fosfat. Stop sebagai tandanya itu ini diberi tanda yang berbeda ya. Kuning, merah untuk melihat limit dextrin. Ini limit dextrin, stop. Jadi tidak aktivitasnya tidak seperti tadi. Ya, jadi glikogen fosforilasenya stop dulu pada saat limit dextrin itu sudah tercapai. Tapi ditransfer dulu. Jadi enzim transferasenya bekerja untuk mentransfer 3 molekul glukosa masuk ke rantai utama dan tinggal satu juga nanti dibebaskan, baru glikogen ini tidak memiliki lagi titik cabang, tidak lagi memiliki rantai cabang, dan nanti tentu saja akan terus berulang sampai mungkin habis glikogennya. Makanya orangnya pasti nanti kurus kering. Hewan yang tidak diberi makan itu nanti juga kurus kering karena asupan glukosanya tidak ada. Ini glukosa yang diperlukan untuk tentu saja memelihara kadar glukosa darah supaya dalam keadaan normal tentu dipotong dari glikogen sebagai cadangan glukosa, baik itu yang di liver ataupun yang di otot. Nah, itu sekali lagi siapa yang meregulasi? Enzim regulatornya adalah glikogen fosforilase. Membebaskan glukosa 1-fosfat, glukosa 1-fosfat, glukosa 1-fosfat dari rantai panjang glikogen, baik itu yang ada di liver atau di otot. Yang ada di liver di trigger
oleh glukagon yang ada di otot, di-trigger oleh epinefrin atau adrenalin, proses degradasinya tersebut. Dan proses degradasinya bukan merupakan proses hidrolisis, tapi fosforolisis, karena masuknya gugus fosfat ke posisi satu glukosa, di mana pada saat glukosa dibebaskan dalam bentuk glukosa 1 fosfat, bukan dalam bentuk glukosa tanpa fosfat. Saya kira ya cukup untuk kuliah hari ini. Kumpulkan saja dulu karena masih ada acara saya ini. Kumpulkan saja dulu ya apa yang Anda masih belum mengerti, nanti boleh tanya minggu depan. Tapi pada prinsipnya saya akan mengulang beberapa hal yang perlu dipahami, perlu dimengerti agar Anda paham dengan baik, sehingga tentu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan di UAS, karena bukan cuma sekedar memberikan atau katakanlah menyampaikan Anda nantinya sesuai dengan di catatan yang bisa Anda copy paste, tapi pengertian pemahaman itulah yang Anda harus tulis, sehingga saya bisa tahu Anda itu mengerti atau tidak, Anda itu paham atau tidak. Oke, saya kira ya materi yang saya sampaikan cukup, dan saya akan ulangi khususnya pemecahan rantai glikogen yang sangat harus dipahami. Oke, gimana Saudari Retno? Cukup saya kira ya. Nanti selain mengulang apa yang barusan saya sampaikan, akan dilanjutkan dengan sintesis, dan tentu sintesisnya juga antik ini nanti memerlukan pengertian dan pemahaman yang sangat-sangat baik. Karena berbeda nanti proses bagaimana nanti pembentukan titik cabangnya. Waduh, ini merupakan suatu hal yang sangat perlu diperhatikan. Oke, saya kira cukup ya. Pertanyaannya nanti saja karena saya masih banyak acara. Oke, Retno? Oke? Iya, Pak. Alhamdulillah.